Saya bacakan Al-Quran surat Ali Imran. Kalau tidak salah, itu ayat 164. Tolong nanti kalau salahnya dikoreksi. Kenapa kita harus benar-benar tahu persis atau kita meyakini bahwa ajaran yang kita jalankan benar-benar bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan ajaran bid'ah. Di mana sampai hari ini tidak sedikit sekelompok umat Islam yang menganggap bahwa thariqah itu bid'ah dan bahwa ilmu tasawuf itu bukan dari ajaran Islam. Padahal kalau baca ayat ini, ya, ini nampak jelas adanya ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, juga adanya seorang mursyid, ya, sebagai pembimbing, menuntun ruhani sampai bisa usul kepada Allah. Ini memang hanya orang-orang sufi yang bisa memahami, ya. Dimana tadi Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah nikmat besar kepada orang-orang yang beriman. Idba'asa fihi, tatkala diutus di tengah-tengah mereka rasulah, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, min anfusihim, dari diri mereka, artinya pada bangsa mereka, yang mana tugasnya pertama yatlu alaihi ayati. Dalam keseharian Rasul berdakwah menanamkan akidah, yatlu membacakan ayatihi, ayat-ayat Allah. Yang dimaksud adalah di sini yang paling ini adalah ayat kauniyah. Kenapa? Karena di ayat yang berikutnya wa yu'allimul kitab. Nah, itu ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat kedua. Ayat kauniyah itu alam semesta. Itu ayat tanda-tanda keagungan kebesaran Allah. Ayat kauniyah yaitu firman Allah, hadis Rasul. Nah, di sini Rasulullah awal mula menanamkan akidah, keimanan, sehingga dari jahiliyah menjadi tauhidiyah, dari biadab menjadi beradab, ya. Dan ini bibit ilmu tauhid yang sekarang disebut nama cabang ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu ma'rifat, ya. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul senantiasa mengajarkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga umat waktu itu percaya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang hak disembah, yang sebenarnya. Bahkan menurut sejarah itu beliau berdakwah tauhid itu waktunya lebih panjang dari yang lain. Dalam waktu kurang 23 tahun, waktu yang tersita banyak menanamkan akidah tauhid. Karena memang bagaimana kita bisa, ya, beribadah dengan benar, khusyuk, ya, kalau kita tidak kenal yang kita sembah. Sehingga ilmu tasawuf dan ilmu fikih itu adalah cabang sebetulnya yang jadi usul pondasi ilmu tauhid. Bahkan kita sebagai ikhwan thariqah tidak sebatas tauhid atau ma'rifat ilmu, melangkah ke ma'rifat jauh rasa. Nah, ini yang luar biasa, ya. Lebih dalam lagi, sehingga iman kita bukan iman ilmu lagi, tapi iman niat, naik iman hak. Ini fakta menunjukkan hari ini bahwa umat Islam yang mayoritas ini dari segi gerak zohir, ya, lahiriah rapi luar biasa. Tapi dari segi kualitas keimanan,
ketundukan, kedisiplin menjalankan agama perlu dipertanyakan. Bahkan tidak sedikit ya, yang namanya kiai, ulama, berdai, cenderung dia mementingkan keduniawian. Ya kan? Ceramah di target. Kudus sekian. Jalannya gimana ya? Bagus nggak pesan? Wah, kalau jelek lain lagi. Dan tidak sedikit orang yang mengenal Allah dengan marifat ilmu, tapi tidak tahu dengan ajaran. Ini mayoritas. Nah, ikhwan thoriqah ya, yang dalam praktek pengamalan ibadah bukan sekedar zahir saja, tapi juga dengan batin, hati akan berbeda. Seharusnya akan lebih disiplin, lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Mestinya. Kenapa? Kalau menjalankan tarekat dengan benar-benar berserat dan rukun dan adab, hati akan hidup. Bukan hanya percaya dengan Allah, tapi merasakan adanya Allah. Ini. Merasakan adanya Allah. Kalau tadi percaya. Akar masalahnya kenapa bisa begitu? Karena pengamalan ajaran Islam tidak kafah. Itu adalah upaya kaum penjajah menjauhkan Islam dari dunia dengan segala cara. Ya. Ilmunya yang mestinya itu penting kita pelajari, namakan, dikaburkan pemahaman. Ya. Bahkan dikatakan itu bukan dari sumber ajaran Islam, dari Hindu, Buddha. Itu kan umat Islam makin jauh. Tambah lagi kiai yang tanggung, usaha yang tanggung. Jangan kita ngomongin tarekat, bukan bagian kita, goblok. Nah, kita sebagai insan thoriqah, yang muda-muda, apa yang disampaikan ini benar-benar harus pahami betul. Syukur bisa mendakwahkan, minimal membentengi diri, tidak goyah dengan ocehan-ocehan orang yang tidak bertanggung jawab. Paham? Ayat tadi. Jadi satu, membacakan ayat Allah itu ayat kauniyah, ya, menjelaskan, menggambarkan bagaimana agungnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul kepercayaan, timbul kesadaran, timbul kecintaan kepada Sang Pencipta. Ta'ala mengcinta Allah, sieun ku Allah, sehingga dalam menjalankan perintahnya otomatis akan terasa ringan dan tidak terpaksa. Sebaliknya kalau ibadah tanpa landas ilmu tauhid, ilmu akidah keimanan, ya. Jadi ibadahnya ya sebatas apa ya? Formalitas aja. Dan tidak akan membekas. Terus yang kedua, wa yuzakkihim. Rasul dalam kesehariannya berusaha membersihkan mereka. Membersihkan di sini tazkiyatun nafsi. Karena membersihkan akidah itu dengan tauhid. Dia nyembah api, nyembah Allah, dia nyembah berhala, patung, Lata, Uzza, Manat, nyembah Allah. Kemudian membersihkan jiwa atau hati dari karat-karat dosa dan membersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Itu tugas Rasul. Kira-kira ilmu apa? Ilmu tasawuf itu. Tazkiyatun nafsi itu ilmu tasawuf. Tidak dibahas di fikih, tidak dibahas di tauhid, tapi di tasawuf. Ahwalun nafsi ilmu tasawuf. Ya, untuk mengetahui gerak-gerik hati, mengetahui sifat terpuji, sifat tercela, dan bagaimana cara membersihkan hati dari sifat tersebut. Nah, metodologinya adalah torekat. Nah, lihat nyebut bid'ah sih, ayo, brother.
Torikoh itu adalah praktek mengamalkan ilmu tasawuf yang dibimbing seorang mursyid. Lalu yang ketiga, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Rasul dan kesariat membacakan apa hukum-hukum yang bersumber Al-Quran. Haram, halal, makruh, mubah. Ya. Apa ilmu itu sekarang? Yang masuk hukum. Fikih. Betul nggak? Jadi berarti ketika cabang ilmu sudah berjalan di zaman Rasulullah, sudah dipraktikkan, yang cuma sebutan yang belum ada. Yang ini ilmu usul, ini ilmu fikih, ilmu usul tidak ada. Tapi berada dalam bingkai syariat. Ini dipahaminya ayat orang-orang sufi. Ini baru satu ayat. Ini mematahkan ya pendapat yang mengatakan tarekat bid'ah, ajaran baru tasawuf bukan dari Islam. Justru orisinil dari Islam. Guru besar tasawuf tarekat Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan ilmu yang bersumber dari Alkitab. Al-Quran itu kan intinya tiga. Satu, tentang keimanan. Dua, tentang ibadah. Tiga, tentang kisah. Lalu apa wal hikmah yang terakhir? Hikmah itu wujud seorang mursyid. Sebagai uswah yang bisa dilihat. Untuk mempraktekkan ilmu tiga tidak itu. Cek sudah nunang tuman antara Rasulullah. Makanya di dalam kita beriman, Syekh Umar Al-Futi mengatakan, an-nasyih fi qaumihi kan nabiyyi fi ummati. Sesungguhnya Syekh di tengah-tengah muridnya seperti Nabi di tengah-tengah para sahabat. Jadi gambaran kehidupan Nabi berlangsung dan abadi, ya, eksis di dalam kehidupan bertorikoh. Rasul dan sahabat, mursyid dan murid-murid. Untungnya. Jadi kita di bawah bimbingan mursyid. Kalau zaman Rasul dibangun dari Rasulullah. Sehingga imannya hebat-hebat. Kenapa? Satu, memang dipimpin seorang figur yang sempurna dan paripurna. Itu kata kuncinya di situ. Betul nggak? Guru itu bisa diguru ditiru. Gitu. Mantap, wajar, munasabahnya hebat gimana? Satu, beliau mengajarkan dan menyampaikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan kuliah penghormatan. Kedua, memang dicontohkan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu semakin hari semakin jauh dari Rasul, umat semakin melemah keimanannya, semakin rusak akhlaknya. Kenapa? Salah satunya figurnya memang berbeda. Ditambah lagi sekarang ajaran Islam tidak kafah diajarkan. Jadi wajar. Makanya Nabi berkata, apa itu dalam satu hadis? Ma min abid illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqau rabbak. Tidak ada tahun kecuali tahun berikutnya lebih jelek daripada yang sudah. Hatta talqau rabbak, sampai hari kiamat, sampai kau mati tidak akan, soal akhlak bukan makin bagus makin bagus. Sebaliknya ilmu pengetahuan makin maju. Jadi hartina nu pinter makin loba, nu bener makin kurang. Nah ini perpisahan antara akal dan hati. Itu hati. Sekarang yang menjadi protes utama adalah ilmu. Contoh, orang tua nyokolin anak tujuannya supaya ulah menghidar ke kasar. Benar tak? Materi kan? Teka pikir. Itu khawatir.
Kuma anak aing untuk iman yang takwa. Nggak ada sih. Disinilah para iwan sekalian beruntungnya kita. Kita dua-duanya ya fasilitas yang diberikan yang bersifat ruhania, akal dan hati. Akal kita isi dengan ilmu terlebih. Hati ya kita urus kebersihan, kita tata hati dengan istighfar, salawat, zikir. Ayo, gimana tidak untung? Cuma kerja nggak paham, nggak merasa untung. Tuh nggak? Kenapa nggak paham? Udah dekat cara ngaji. Sehingga karena itu paham, karena tujuan, ya kan? Kalau orang nggak paham tujuan, kira-kira kasar mah. Makanya dulu tugas pokok pertama menjelaskan ini hukum sebelum ditalqin. Bisa dipahami, bisa terima dan merasa butuh. Nah, itu. Lalu dia sanggup ditalqin. Setelah talqin tidak ditinggalkan. Kewajiban membimbing, menuntun secara lahir. Sahabat ini masih amat terjadi ya punya. Wamun mau kamu kodam dengan langkah kadinya mikirin diri aku. Ini yang terjadi para iman. Sehingga Toriko yang menjadi mestinya di garis depan jadi contoh Iwan Toriko itu seetik yang mengolok-olok Pak. Kita jangan nutup mata kenyataan jauh dari aja, bahkan lebih cenderung kepada perdukunan. Padahal ini ajaran Islam. Nah, jadi Rasul itu sebagai mursyid. Beliau sebagai figur di tengah-tengah para sahabat. Kalau sekarang ada mursyid tengah-tengah murid-murid. Sekali lagi bersyukurlah kita ditakdirkan menjadi murid tarbiyah. Ini kalau bukan takdir Allah. Makanya kita pegang, kita pelihara, kita hargai, ya, kita jalankan, kita berupaya untuk sedapat mungkin kita atur berpijak. Kalau ingin maju, insyaallah, ya, kalau itu benar dijalankan dari wirid yang 3 itu, fadilahnya sudah tidak terhitung. Cuma memang satu kurangnya kita pemahaman, sehingga kurang kesungguhan. Tapi insya Allah kita ke depannya semakin hari semakin semangat. Amin. Semuanya kita butuh dengan ilmu. Ya. Karena harapan saya pribadi, karena saya tidak akan abadi. Oke, saya berharap sebelum wafat, sebelum meninggal dunia sudah ada sebagai penerus perjuangan. Bukan hanya bisa bicara, praktek. Dan ingin melihat ikhwan ini dalam keadaan sejahtera hidup, akhlaknya baik, itu luar biasa. Ya. Hanya itu aja yang saya harapkan. Dan mudah-mudahan mengalir doa kepada Allah. Dan itu sebagai pembuka, ya, supaya kita semakin hari semakin mengenal apa itu dan kita bisa tidak mudah digoyahkan ya, dengan pendapat-pendapat yang macam-macam ya, yang memang untuk menyesatkan umat, memundurkan umat. Sebab kalau tarekat dan tasawuf ditinggalkan, maka Islam itu tidak ada ruh, hanya raganya saja. Sehingga wajar kalau mudah dijajah, ya, mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam karena kekuatan. Dulu zaman para wali, kenapa hebat-hebat? Bambu runcing bisa mengalahkan senjata canggih waktu itu. Bukan untuk senjata yang johirnya saja sebenarnya. Karena torikoh tasawufnya sudah jalan. Ada kekuatan di luar diri. Sebut karomah, mauna, pertolongan Allah dekat. Sekarang pun begitu. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan ini
agama Islam dengan thariqah tasawuf, ya. Dipelihara. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tidak akan mengazab mereka selama Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Kemarin di Kalimantan, satu kampung kebakaran ratusan. Seorang syekh di tengah-tengah kampung utuh rumah. Ini menunjukkan ya kebesaran Allah, bahwasanya orang yang dekat dengan Allah itu ditolong. Itu kan dilihat di YouTube. Semua terbakar langsung. Itu di tengah-tengah itu utuh turun. Insya Allah kita pun seperti itu. Kita mungkin yakin, ya Allah. Ya, jadi Allah itu Maha Intan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tuh melangkah ke sana bukan tujuan kaya dan sakti, tapi ingin ketemu dengan yang punya kaya dan punya sakti. Kan gitu. Dipelihara, tonglah satu tersubhan segala baik hiji. Mesin benar jalan lazim. Karena asror terdapat di situ. Lazimah, wajibah, helalah. Berarti tidak dapat asror di situ, jangan dihargai minta. Itu sering saya sampaikan. Masing benar wiridanya syaratnya penuhi. Ulah ditawar-tawar syaratnya tidak mengadab. Urang menawar wae. Allah ya kan. Namun itu dipenuhi kurang. Pernah nggak dengar Tausi Habib Salim? Beliau sampaikan Jawahirul Ma'ani tentang mahabbah. Orang malam sampai dikitukan mah. Omong. Pernah nggak di YouTube? Kalau saya kan berarti begitu pentingnya mahabbah. Sampai kalau toh kamu benar cinta kepada Syekh Ahmad Tijani, habiskan hartamu, jangan tersisa. Komo gitu, segala orang dia. Kenapa mahabbah itu ruhnya iman? Sok berakat tinggalin selama Habib Salim. Kalau saya kena punya kitabnya saya lihat, insyaallah halaman sekian. Gitu Pak. Jadi itu sering semua mau kodam semua itu. Hal-hal itu disampaikan demi apa? Supaya murid itu bangkit sebenarnya. Bukan kepentingan mukodam, bukan sama sekali. Kadang salah sangkawa, saya jarang nyampaikan itu. Bisa dianggap butuh, lo butuh, gitu. Padahal bukan. Ini amanah dari saya. Kata kunci keberhasilan murid diantaranya itu. Lihat Fathur Rabbani bab 4 juga itu. Cuma kadang kita masih mikir-mikir untuk itu. Maka selama masih mikir-mikir, ya Allah, saya mikir-mikir lagi. Benar? Mikir-mikir lagi gue berangkat ya. Saya mikir-mikir. Coba lepaskan. Allah ya Karim, siap-siap amat. Itu diproses insya Allah. Dari hari ke hari, langkah demi langkah insya Allah. Kita akan berubah. Amin. La yatul terbarik non bertorekat.